Hai semuanya, perkenalkan nama aku Erendiani. Aku berasal dari Universitas Islam Indragiri. Nah, aku ini baru semester 1 ya kawan-kawan semuanya. Jadi aku akan menceritakan prodi yang aku ambil sekarang. Nah, aku tuh dari prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tertarik nggak sih sama dunia pertanian? Jujur, keluarga aku merupakan seorang petani. Kedua orang tuaku, bapak dan ibuku adalah seorang petani. Nah, di universitas yang aku ambil sekarang ini ada fakultas pertanian dengan 3 prodi. Yang pertama, prodi agribisnis. Yang kedua, prodi agroteknologi. Dan yang ketiga adalah BDP, budidaya perairan. Nah, aku sekarang tinggal di Sumatera, tepatnya di Indragiri Hilir, Tembilahan. Dan itu adalah pesisir pantai. Jadi pantai dan sungai itu seperti menyatu gitu. Nah, dan mayoritas di Indragiri Hilir ini adalah perkebunan kelapa. Petaninya, petani kelapa dan petani sawit, itu yang paling mayoritas. Nah, apa perbedaannya agribisnis, agroteknologi, dan budidaya perairan? Dalam arti sempit, pertanian itu adalah sebuah proses tanam-menanam atau hanya sekedar budidaya saja. Padahal dalam arti luas, pertanian itu sebuah pembudidayaan terhadap tumbuhan atau hewan, misalnya peternakan, perikanan, dan perkebunan sendiri gitu. Nah, perbedaan agribisnis dan agroteknologi. Agribisnis itu belajar di bidang pemasaran tentang pertanian. Itu dalam arti sempit, tapi dalam arti luasnya lagi seperti penyediaan inputnya, terus koperasinya, cara pembudidayaannya, dan cara pemasarannya juga gitu. Jadi agribisnis itu lebih banyak ke teori daripada praktek. Jadi kalau misalnya dia mau bekerja di perusahaan atau di lapangan itu bisa banget gitu, dua-duanya bisa. Dan untuk agroteknologi itu sendiri itu lebih ke lapangan. Dia bagaimana caranya membuat pertanian itu lebih maju dengan teknologi. Namanya juga agroteknologi. Gitu. Jadi pertanian dengan berbasis teknologi yang lebih maju. Dan kalau BDP, teman saya ada yang masuk jurusan BDP juga, budidaya perairan. Mereka mempelajari tentang perikanan, pastinya perikanan. Cuman aku juga kurang tahu banget tentang jurusan BDP ya. Bagus, sepertinya bagus, memang bagus. Cuman menurut penglihatan aku tentang fakultas pertanian itu sendiri, itu memang kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Mungkin pikiran mereka tentang pertanian itu kayak kotor, kumuh, terus kerjanya mungkin di ladang kah. Padahal pertanian itu merupakan bisnis yang sangat luas. Kalau kalian mau belajar pertanian itu wah, dan kalian sukses di dalam pertanian itu, kalian bisa menjadi orang kaya. Percaya atau enggak? Percaya dong harusnya. Nah gitu. Lalu mereka berminat ke misalnya manajemen, akuntansi, ekonomi syariah kah, ekonomi bisnis kah, itu nggak apa-apa banget karena kita memang
niatnya buat belajar kemana jurusan yang paling kita minati. Cuman karena aku mengambil jurusan agribisnis pertanian, makanya aku lebih ingin memperlihatkan tentang background pertanian itu sendiri. Kalau kalian melihat orang-orang kaya yang di sekitar kalian, rata-rata mereka adalah petani. Petani itu bukan mereka harus turun langsung dan menanganinya sendiri, tapi mereka bisa menyuruh orang asalkan mereka punya modal dan lahan dan ilmu dari pertanian itu sendiri, maka mereka akan sukses. Nah, seperti itu. Jadi agribisnis yang aku ambil ini sangat-sangat menarik ya untuk orang yang suka pertanian dan pemasarannya seperti apa. Lalu buat kalian yang masih ragu sama agribisnis pertanian itu sendiri, apakah itu udah pengambilan yang tepat atau tidak, itu menurut aku kalian harus percaya diri, karena pikiran itu mempengaruhi masa depan. Dan apa ya, misalnya kalian suka sama pelajaran yang lain, saingan yang tinggi itu cukup mempengaruhi kinerja kalian juga. Kayak misalnya kan yang ambil pertanian tuh dikit ya, terus kalau kalian mau mengurus sesuatu kah, atau kalian mau mencari pekerjaan untuk nanti, itu saingannya sedikit. Kalian mau mencari beasiswa juga saingannya sedikit. Lalu kalau kalian mengambil jurusan yang banyak peminatnya, nah itu daya saingnya memang tinggi. Daya saingnya tinggi. Kalau kalian nggak mampu menandinginya, kalian bakal kalah. Tapi kalau kalian memang ada niatan banget nih, dan daya saing kayak kalian juga kuat, nah itu bagus. Yang paling penting itu kuat mental dan pintar gitu. Kalau kalian merasa daya saing kalian tuh lemah, aku saranin banget kalian ngambil pertanian. Nah, pertanian itu sangat-sangat mempengaruhi sektor keuangan di dalam negeri. Kalian bayangkan saja, minyak dari kelapa sawit, coconut dari kelapa. Nah, terus kalian makan sehari-hari itu juga memakai beras, makanan pokok. Lalu yang lainnya juga sayur-sayuran. Nah, kalau kita saja kekurangan pangan, bagaimana kita akan menjadi negara yang berkembang? Jangan sampai kita sebagai warga Indonesia itu selalu bergantung kepada negara lain. Apa-apa kita diimpor, apa-apa impor. Nah, selain itu, mengapa mengambil jurusan pertanian itu sangat bagus sekali? Karena negara kita merupakan negara agraris dulunya, yang mana sekarang jika kita lihat tempat-tempat persawahan, tempat-tempat pertanian itu dialihfungsikan dari yang dulunya mungkin tanaman padi menjadi sebuah restoran kah, resort kah. Yang dulunya juga Bali itu merupakan kota yang sangat indah akan alamnya, sekarang berubah menjadi tempat yang tidak dikenal karena alih fungsi lahan tersebut, perumahan. Nah, gitu. Lalu jadi tidak dikenal indah lagi gitu. Nah, pertanian ini kan kita adalah negara pertanian ya, negara maksudnya negara agraris. Kita banyak memiliki sumber daya alam, di mana masalah dari pertanian di Indonesia sendiri itu yang pertama yaitu alih fungsi lahan, yang kedua cuaca yang tidak menentu. Tapi kalau Indonesia
masih bisa diatasi karena kan kita cuman 2 musim ya, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu masih bisa diatasi. Yang kedua, SDA yang kurang, sumber daya alam kita. Nah, itu cukup berpengaruh banget. Terus yang keempat ada kita petani ini masih petani kecil. Dimana petani kecil ini masih mengandalkan pertanian yang lahannya sedikit itu untuk hidupnya. Nah, itu menjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Jangan bertumbuh pada satu pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kecil, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi dengan lahan yang kecil itu, apakah tanaman itu berhasil atau tidak. Kita tidak akan tahu. Lalu, bagaimana caranya? Kalau lahan kita kecil, kita bisa berlatih untuk bagaimana cara menjual sesuatu barang atau hasil pertanian itu. Jangan kita hanya mengandalkan lahan yang kecil itu salah banget gitu. Terus yang kelima ada petani di Indonesia masih sebuah masalah yang menjual hasil panennya itu dengan mentah, tidak diolah dulu. Padahal kalau kita bisa mengolah hasil pertanian yang kita miliki, itu akan menjadi sebuah penghasilan yang lebih tinggi daripada kita menjualnya secara mentah, secara begitu saja. Misalnya kita mempunyai tanaman ubi, kita jual dengan harga 5.000 atau 3.000 dari petani itu sendiri. Sedangkan jika kita olah menjadi makanan atau produk olahan, maka nilainya akan semakin tinggi. Dari yang tadinya 5.000 menjadi 10.000. Nah, itu adalah sebuah bagaimana caranya agar marginnya tuh lebih tinggi gitu. Nah, gitu. Permasalahan di Indonesia itu sebenarnya masalah dari pertanian itu banyak ya. Dari pemerintahnya sendiri juga kemarin sempat lihat tentang menteri pertanian yang sempat korupsi dengan menjual teknologi seperti traktor yang harusnya diberikan secara cuma-cuma kepada petani, ini malah petani itu disuruh membayar dengan harga 50 juta. Nah, ini sangat tidak etis ya, sangat merugikan petani itu sendiri. Yang tadinya harusnya pupuk itu gratis, malah ini yang disebarkan pupuk palsu. Bagaimana caranya itu terjadi? Padahal harusnya Menteri Pertanian itu harus bisa mengayomi petani agar petani kita itu menjadi maju, petani Indonesia maju, agar anak-anak milenial juga bisa ikut terjun dalam pertanian itu sendiri gitu. Menurutku kenapa pertanian itu sangat disepelekan ya, karena sangat tidak kayak kalau di gengsi itu kurang menarik. Kayak petani pakaiannya kotor, kumuh, lalu tidak punya seragam, tidak punya penghasilan yang tetap. Keluargaku merupakan keluarga petani dan aku pun sering ikut dalam membantu mereka dalam pertanian tersebut ya, seperti menanam palawija, sayur-sayuran, dan kelapa itu sendiri gitu. Yang saya dengar dari kedua orang tua saya bahwasanya sebenarnya hasil pertanian itu sangat melimpah dan omsetnya juga nggak kalah. Misalnya kalau kita orang desa,
yang pergi keluar itu udah dianggap wah kan sama orang desa tuh, kayak wah udah sukses ya, atau wah berkembang ya. Padahal kalau kita kerja di luar desa kita itu, kita menjadi babu, kita menjadi orang yang disuruh-suruh dengan gaji yang katanya tinggi, padahal untuk hidup kita sendiri itu sangat belum tentu memenuhi gitu. Belum lagi kita tidak hidupnya tuh kayak monoton, berangkat pagi pulang sore gitu. Lalu jika kita hidup di desa, apa yang kita kerjakan? Sempat ada orang-orang yang berkata bahwa hidup di desa itu gak akan berkembang, hidup di desa itu gitu-gitu aja. Padahal kalau kita bisa membuat desa itu lebih maju, kita bisa tahu pengolahannya, kita bisa hidup dengan slow living, hidup yang bersantai, yang gak dikejar-kejar target, itu sangat menyenangkan. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan luar negeri misalnya karena alam kita yang banyak. Jangan sampai orang luar negeri itu yang memanfaatkan, yang menguasai daerah kita sendiri, padahal kita adalah orang daerah itu sendiri. Gitu. Jadi kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Di daerah aku sendiri sudah banyak pabrik-pabrik yang sudah ada di sini. Tapi mirisnya warga lokalnya itu, warga daerahnya itu yang menjadi pekerja, sedangkan yang memilikinya itu adalah orang luar negeri, bukan orang desa itu sendiri atau orang-orang dari kota lain. Karena apa? Karena mereka nggak bisa, sumber daya alamnya itu nggak bisa, karena mereka nggak tahu gimana cara mengolahnya, mereka nggak punya modalnya, mungkin mereka nggak bisa caranya gimana sih caranya agar produk ini terjual laku di pasar luar negeri, bagaimana sih produk ini bisa menjadi sebuah produk yang bisa laris di pasaran. Mereka hanya belajar kecil bagaimana penjualan itu bisa laku tapi di tempat mereka sendiri. Karena tempat aku ini merupakan tempat yang kalau dibilang sangat susah sekali untuk jalannya, akses jalannya itu susah, apa-apa susah, signalnya susah. Nah, aku sebagai warga daerah ingin memotivasi kawan-kawan semuanya bahwa di daerah kita itu kita bisa mengembangkan diri. Walaupun aku semester 1 juga, aku tapi tetap percaya kalau kita ada niat, kita ada usaha, kita ada tujuan untuk daerah kita sendiri, Allah bakal bantu. Aku percaya itu. Dan untuk kalian yang gak pengen kuliah dan pengen fokus kerja aja, itu gak apa-apa, tapi lebih baiknya kuliah. Karena di zaman sekarang sertifikat itu perlu untuk keberlangsungan bagaimana caranya kita mengembangkan diri, karena dianggap sebelah mata juga untuk kita jika mendaftar ke perusahaan-perusahaan mungkin gitu. Itu dulu sih yang pengen aku ceritain tentang pertanian. Semoga kalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri dan bisa paham juga apa yang aku rasain. Kalian bisa mengembangkan dirinya tanpa harus pulang, tanpa harus pergi ke kampung halaman orang lain. Kalian bisa mengembangkan diri di kampung sendiri. Kalian bisa mengembangkan kampung kalian juga. Terima kasih. See you.